Alhamdulillah pemirsa, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda di channel ini untuk membahas topik atau tema-tema teraktual yang akan kita bahas secara tuntas dari sudut pandang yang Islam. Rasulullah pernah mengatakan bahwa di akhir zaman kelak umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang masuk surga. Apakah hal ini relevan dengan kondisi kita hari ini, di mana kita bisa melihat bahwa umat Islam terpecah-pecah dengan sedemikian banyaknya suku bangsa, dengan sedemikian banyaknya kelompok yang sangat sulit untuk bisa kembali bersatu seperti pada awal mulanya. Sebenarnya, faktor apakah yang bisa menjadi penghalang bersatunya dunia Islam? Kita akan membahas tema kita hari ini dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya untuk membahas hal tersebut. Ada Ustadz Lukman Indra Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustadz, sehari ini saya akan membahas tema yang sedikit berat, tapi memang ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, di mana orang Islam di Indonesia kadang-kadang harus berbeda pandangan dengan umat Islam yang di seberang jalan, misalnya di Malaysia misalnya. Ya, Untuk menentukan Idul Fitri kadang-kadang kita berbeda, bahkan di Singapura juga berbeda. Nah, sebenarnya mengapa umat Islam kemudian menjadi terpecah belah sedemikian rupa, padahal dulunya Islam ya Islam satu saja pada masa Rasulullah sampai pada masa Khalifah terakhir. Apa yang menjadi penyebabnya, Ustaz? ya. Terima kasih Mas Jose atas kesempatannya. Itu juga pemirsa sekalian. Memang benar sekali bahwasanya umat Islam dahulu kala itu memang pernah bersatu begitu ya. Umat Islam sekarang terpecah belah karena runtuhnya institusi khilafah, yaitu yakni yang terakhir yaitu Khilafah Utsmaniyah yang dulu menyatukan seluruh kaum muslimin, menyatukan umat dalam satu kepemimpinan dalam satu negara. Perpecahan ini bukan terjadi secara alami gitu ya. Artinya dibuat, di setting seperti itu. Hasil dari konspirasi kolonial barat terutama melalui perjanjian Sykes-Picot. Jadi 1916, perjanjian ini menciptakan sistem national state atau negara bangsa yang memecah belah umat Islam menjadi lebih dari 50 negara dengan batas-batas buatan. Yang asing dalam sejarah Islam karena tidak pernah ada istilah atau ajaran tentang negara bangsa berdasarkan kepentingan penjajah Inggris dan Prancis gitu. Sedikit kilas balik begitu ya. Bagaimana sih perjanjian Sykes-Picot ini? Ketika perjanjian Inggris diwakili oleh Marx Sykes dan Prancis diwakili oleh Franciscus George Picot dengan persetujuan Rusia dengan latar belakang Perang Dunia Pertama yaitu 1914 sampai 1918. Jadi nama perjanjian ini dinamakan sesuai dengan pemarkasannya, Sykes dan Picot. Apa sih tujuan perjanjian Sykes-Picot ini? Tujuan dari perjanjian Sykes-Picot ini tidak lain adalah membagi wilayah kekhilafan Utsmaniyah setelah dipastikan kalah dalam perang. Sebenarnya terdapat keikutsertaan dalam Perang Dunia Pertama, gitu ya. Motif utama dari perjanjian Sykes-Picot ini pertama yaitu menghancurkan kekhilafan Utsmaniyah. Sebabnya negara-negara Eropa memandang khilafah sebagai penghalang ambisi kolonial mereka di Timur Tengah dan dunia Islam. Yang kedua, ini tentu menguasai wilayah-wilayah strategis dan sumber daya di dunia Islam. Beberapa kawasan yang saat itu merupakan bagian dari wilayah kekhilafan seperti Suriah, Palestina, Irak, Jazirah Arab memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan dan akses laut. Penemuan cadangan minyak mulai memperkuat kepentingan ekonomi Inggris di Mesopotamia, Irak, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini mencegah
kekuatan Islam bersatu kembali dengan membagi-bagi wilayah Muslim menjadi negara-negara kecil di bawah kendali asing. Inggris dan Prancis berharap umat Islam tidak lagi bisa bersatu dalam satu negara bernama khilafah. Dampak jangka panjang dari perjanjian Sespikot ini bagi umat Islam, jadi diantaranya yang pertama jadi menciptakan disgregasi dunia Islam. Dunia Islam menjadi perpecahan atau hilangnya persatuan dan kesatuan baik secara fisik maupun nilai-nilai yang mengikatnya. Akhirnya Khilafah Utsmaniyah runtuh tahun 1924. Wilayahnya dipecah-pecah menjadi lebih dari 50 negara-negara bangsa. Jadi kita kenal dengan nation state hari ini seperti Irak, Suriah, Yordania, Arab Saudi dan lain-lain sebagainya yang mesti kita lihat di peta gitu kan ya. Batas-batas politik bernama nation state atau negara-negara bangsa ini yang tidak pernah dikenal oleh umat Islam sebelumnya itu tiba-tiba berubah menjadi dalam terkutip sakral sekali ya. Yang bahkan mampu menumpulkan solidaritas sesama Muslim. Kedua, ini memicu konflik dan krisis berkelanjutan. Ini dampak jangka panjangnya. Batas-batas negara batas-batas buatan negara jadi sering mengabaikan realitas etnis, suku, dan madhab sehingga menimbulkan konflik internal berkepanjangan. Contoh di Suriah, Irak, Libanon, ya gitu ya. Ditambah lagi dengan Palestina yang dijadikan titik api permanen setelah wilayahnya dijanjikan kepada Yahudi. Jadi ada deklarasi Balfour jadi 1917 ketika itu. Yang ketiga, yakni jangka panjang, yaitu melahirkan hegemoni Barat atas dunia Islam. Wilayah-wilayah Islam dijajah langsung secara tidak langsung oleh Barat. Jadi sistem politik, ekonomi, dan pendidikan yang diterapkan pun disekulerkan dan menjauh dari syariat Islam. Maka akibat dari semua ini, umat Islam kehilangan persatuan politik dan kekuatan militer. Serta mereka asing satu sama lain. Umat Islam kini terikat pada batas-batas politik buatan yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Nasionalisme dan loyalitas kepada negara masing-masing telah menggantikan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sesama Muslim. Inilah penyebab mendasar keterpecah belahan umat saat ini. Contohnya, penderitaan Muslim di Gaza dianggap sebagai urusan Arab, bukan urusan umat Islam seluruh dunia. Mereka dibiarkan berjuang sendiri untuk membela diri. Mesir bahkan menutup Rafah. Yordania hanya menggelar demo. Turki hanya menyuarakan kecaman. Negara-negara Arab lainnya sibuk menjaga hubungan dengan Amerika dan Israel. Masing-masing rezim tersebut menjaga estimasi negaranya sendiri. Sehingga negara Muslim menjadi terpisah dan asing satu sama lain. Begitu. Baik, kondisinya hari ini memang Islam sudah terpecah-pecah menjadi sekian puluh negara dan itu memang didesain untuk melemahkan umat Islam salah satu tujuannya. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, apakah seharusnya umat Islam itu kembali bersatu atau apa eh, urgensitasnya sehingga umat Islam itu seharusnya harus kembali bersatu? Jadi apa urgennya, apa pentingnya umat Islam itu untuk bersatu. Jadi persatuan umat Islam itu jadi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta kewajiban syar'i yang tidak bisa ditawar. Secara syar'i, persatuan adalah kewajiban yang ditetapkan dalam banyak ayat dan hadis. Umat Islam adalah satu umat, satu tubuh. Mereka bersaudara. Sebagaimana dijelaskan diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum muslim itu bersaudara, ikhwatun fa aslihu, karena itu perbaikilah hubungan kalian baina ahwaikum, di antara kedua saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah supaya kalian mendapatkan aturhamun, mendapatkan rahmat.
Imam Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini adalah ayat persaudaraan universal dan larangan keras atas kaum muslim untuk terlibat dalam perselisihan di antara sesama mereka. Ini terangkan Sultan Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, gitu ya. Dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu, tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an fala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali. Yang tali di sini habli halain, yakni bihablillahi, yakni maksudnya adalah agama Allah, dan jangan terpecah belah. Hanya dengan bersatu umat Islam ini tidak bisa menghimpun kekuatan militer, ekonomi, sumber daya lainnya secara global untuk membela diri dari penjajah, agresi dan kezaliman. Seperti yang terjadi di Palestina, begitu ya. Oleh karena itu, persatuan umat Islam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta keniscayaan akal dan sejarah. Hanya dengan bersatu umat Islam ini bisa menjadi kuat dan berpengaruh. Bukan hanya secara jumlahnya banyak, tetapi jumlah kekuatan politik dan militernya. Melindungi saudara-saudaranya yang tertindas seperti Palestina, Suriah, Uighur, dan lain sebagainya. Jadi menegakkan hukum Allah secara sempurna tentunya. Yang hanya bisa dilakukan dengan institusi pemerintahan Islam. Yang terakhir mungkin mewujudkan kembali peradaban Islam yang membawa keadilan dan kesejahteraan sebagaimana dalam sejarah kejayaan khilafah dahulu. Seperti itu, Mas Desi. Baik, Ustaz, kalau memang persatuan umat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik memerintahkan umatnya untuk bersatu. Itu kalau perintah kan berarti harusnya dilaksanakan. Ya, Nah, benar. kenapa umat Islam di hari ini belum segera melaksanakannya? Ada hambatan apa atau ada kesulitan apa untuk bisa melakukannya? Dari urgensi tadi, tentu kenapa sih kok kita bertanya-tanya, kenapa kok tidak bisa dilakukan, dilaksanakan? Tentu ada hambatan-hambatannya. Jadi hambatan terbesar dalam mewujudkan persatuan Islam adalah eksistensi dari sistem national state tadi, jadi negara bangsa tadi, yang diwariskan oleh penjajah Barat. Sistem ini menciptakan batasan-batasan sekat-sekat nasional buatan yang telah menghilangkan rasa satu umat di kalangan Muslim. Sistem ini jadi membuat umat merasa asing satu sama lain, gitu ya. Seolah bukan lagi satu umat. Indonesia, Malaysia, jadi ada Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Brunei, dan sebagainya seperti itu. Menciptakan batasan-batasan buatan yang mencegah umat bersatu secara politik dan militer. Jadi menjauhkan umat dari syariah. Karena masing-masing negara mengadopsi sistem sekuler barat. Melahirkan rezim-rezim boneka yang loyal dengan kepentingan asing, bukan kepada kepentingan umat atau syariat Islam. Akibatnya apa? Ketika Gaza dibantai, Mesir malah menutup Rafah. Muslim Mesir tidak merasa bertanggung jawab atas penderitaan Muslim Palestina. Turki hanya mengutuk dan negara-negara Muslim lainnya sibuk berdiplomasi tanpa adanya solusi. Ini semuanya bukti nyata ketidakmampuan sistem nasional state menyatukan umat. Rezim-rezim di dunia Islam lebih menjaga hubungan dengan negara-negara Barat, Amerika, Israel, Uni Eropa, daripada membela sesama Muslim. Kebijakan luar negeri, negeri-negeri Muslim berjalan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi, tanpa visi umat. Selain itu, yang terakhir ini, hegemoni ideologi sekuler Barat yang menyingkirkan syariah dari sistem politik dan pemerintahan menjadi hambatan utama dalam membangun kembali kesatuan Islam. Ya, mungkin seperti itu ya, Susi. Ustaz, kalau memang kendalanya hari ini memang seperti itu ya, memang sistemnya yang sudah terlanjur mengakar di berbagai negara, kita hari ini tidak menggunakan cara-cara Islami. Apakah ada metode atau suatu cara yang bisa menyatukan umat ini kembali? Tentu.
Jadi ada metode ataupun ada satu-satunya cara untuk menyatukan kembali umat Islam ini hanya bersatu secara syar'i dan hakiki melalui institusi khilafah Islamiyah, begitu ya. Tidak ada yang lainnya. Jadi tidak bisa institusi selain khilafah yang bisa menyatukan umat hari ini. Setidaknya ada dua alasan mengapa penegakan kembali khilafah sangat penting, sangat urgent sekali bagi umat Islam dan bagi dunia saat ini. Yang pertama, jadi alasan syar'i, hanya khilafah yang memiliki legitimasi syar'i untuk menyatukan umat dan menerapkan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan umat untuk hanya memilih satu khalifah dan menyatakan haram dua pemimpin tertinggi dunia Islam. Sekarang berapa? Bukan hanya dua, banyak akeh tujuannya. Ijma sahabat setelah wafatnya Nabi SAW menunjukkan urgensi penunjukan khalifah bahkan sebelum pemakaman beliau. Jadi para sahabat ini lebih menyibukkan diri untuk memilih siapa pemimpin mereka, khalifah selanjutnya, daripada memakamkan Rasulullah SAW. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah berijma, bersepakat atas kewajiban menegakkan khalifah ini. Imam Mawardi misalnya dalam Al-Ahkam Sultaniyah menyatakan al-imam khilafah ditegakkan untuk menggantikan kenabian dengan menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Wajib atas umat Islam untuk mengangkat seorang imam khalifah yang menegakkan agama dan memimpin dunia dengan keadilan. Begitu juga Imam Ibnu Hazm dalam Al-Fasul fil Milal wal Hawa fil Nihal maksudnya juga menyatakan seluruh ahlu sunnah, seluruh murjiah, seluruh syiah, seluruh khawarij sepakat bahwa wajib atas umat Islam mengangkat seorang imam khalifah. Gitu. Di dalam as-sunnah, Rasulullah SAW juga banyak menekankan persaudaraan umat Islam. Beliau telah lagi bersabda, al-mu'minu lil mu'mini al-bunyani yasuddu ba'dukum ba'dah. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagikan bangunan. Masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Itu. Beliau juga banyak menekankan persatuan umat Islam. Bahkan persatuan umat Islam itu wajib di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Beliau tegas bersabda, "Idza bui al-khalifataini faqtulu akhira minhuma." Jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah. Faqtulu. Akhira, yang terakhir di antara keduanya. Di hadis riwayat hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi ini menunjukkan bahwa khalifah hanya boleh satu, tidak boleh ada dua pemimpin tertinggi di dunia Islam ini. Khalifah adalah sistem pemerintahan Islam yang telah terbukti secara historis menyatukan umat selama lebih dari pada 13 abad lamanya, mampu menyatukan umat dalam satu kepemimpinan global melampaui batas negara, suku dan ras, mampu menggerakkan kekuatan nyata umat Islam, militer, sumber daya alam dan politik untuk membela muslim yang tertindas, menghapus ketergantungan pada kekuatan asing seperti PBB, Amerika, Rusia dan lainnya. Institusi selain Islam seperti OIC, Liga Arab, PBB tidak punya kekuatan politik, militer, atau syar'i untuk mewujudkan persatuan umat. Mereka hanya menghasilkan pernyataan kosong tanpa solusi nyata. Jadi umdo saja. Yang kedua, ini alasan rasional dan faktual. Jadi pertama, ini hanya khilafah yang bakal mampu menyatukan, mempersaudarakan kaum umat Islam sedunia secara hakiki melalui batas-batas, melampaui batas-batas negara, etnik atau ras, suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Khilafah akan menghapus garis-garis batas negara palsu buatan kafir penjajah barat, yakni national state ini, negara bangsa. Dengan begitu tidak akan ada lagi penghalang yang menghalangi sesama muslim dari Mesir untuk membela saudaranya di Palestina.
Tidak ada akan lagi penjagaan ketat di perbatasan antara negeri-negeri Muslim yang seharusnya bersatu, gitu ya. Yang kedua, ini hanya khilafah yang bakal mampu menggerakkan kekuatan nyata umat Islam. Khilafah akan memiliki militer gabungan seluruh dunia Islam, sumber daya alam yang melimpah, serta otoritas syar'i untuk memutuskan jihad dalam rangka membela kaum muslimin dimanapun, khususnya Palestina saat ini. Yang terakhir ini, yang ketiga, khilafah ini akan melepaskan dunia Islam dari ketergantungan pada kekuatan asing seperti PBB, Amerika, Rusia, Cina, dan Uni Eropa, yang semuanya adalah entitas kafir penjajah yang tidak pernah berpihak pada Islam dan kepada kaum muslim. Tapi kan kondisinya hari ini, bahkan kata khilafah saja itu menjadi sesuatu yang menyeramkan. Banyak, pasti nggak semuanya. Tapi banyak yang menganggap itu adalah sesuatu yang menyeramkan, termasuk orang Islam sendiri. Banyak yang mengatakan itu adalah sesuatu yang ketinggalan zaman, atau apalah namanya. Nah, apakah memang tidak ada cara lain untuk bisa membuat umat ini menjadi bisa bersatu kembali jika tidak menggunakan institusi khilafah itu? Apakah ada cara lain? Ya, sekali lagi, ya, benar. Apakah ada cara lain? Ya, tidak ada itu tadi. Ya, tidak ada dan tidak bisa sama sekali untuk cara lain ataupun metode lain ataupun uslub yang lain untuk menyatukan umat Islam saat ini. Hanya satu-satunya cara untuk menyatukan umat Islam saat ini dengan mewujudkan kembali, menegakkan kembali daulah khilafah Islamiyah ala minhajun nubuwah itu sendiri. Jadi itulah metode satu-satunya saat ini untuk menyatukan umat Islam di dunia. Ini dengan persatuan umat Islam ini tidak ada lagi ataupun tidak ada lagi penindasan terhadap kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, bagaimana cara untuk membuat hal ini bisa berubah? Minimal umat Islam nggak harusnya, tidak seharusnya umat Islam itu sendiri merasa takut dengan ajarannya itu sendiri. Ya, Kenapa orang justru takut dengan ajarannya sendiri? Apa yang harus dilakukan? Ya. ya. Jadi inilah urgensi kita apa namanya sebagai seorang pengemban dakwah. Jadi memberikan pemahaman yang benar ataupun pemahaman yang lurus kepada umat Islam bahwasanya khilafah ini adalah ajaran Islam gitu ya. Bukan ajaran yang lain, ajaran yang dibawa oleh Inggris lah, dibawa oleh siapa lah, ya oleh ulama ini dan itu tidak. Ini ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah ajaran kita sendiri. Itulah yang harus kita dakwakan, kita selalu berikan. Kita berikan kepada saudara kita yang lainnya. Bahwasanya ini bukan sesuatu yang menakutkan. Ini adalah sebuah solusi. Ini adalah ajaran kita sendiri, begitu ya. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Tentu ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin dan tidak mungkin bisa merugikan atau mencelakai atau dalam tanda kutip orang-orang mengatakan jika khilafah ditegakkan akan berdarah-darah begitu ya. Tidak akan mungkin karena sumber dari segala sumber yang diberlakukan dalam sistem khilafah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang menciptakan manusia itu sendiri dan tidak mungkin hukum yang berasal dari zat yang menciptakan manusia itu akan mencelakai atau akan merugikan manusia itu sendiri begitu. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi-sesi Ya, terima berikutnya untuk kasih. bahas tema-tema yang lain. Sehat selalu, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Lukman Indra Bayu tentang bagaimana kondisi umat saat ini yang terpecah-pecah menjadi sekian puluh nation state, sebuah batas fiktif yang sebenarnya itu hanya diciptakan oleh para penjajah yang ingin terus memecah belah kita, memecah belah umat Islam, sehingga tidak akan pernah bisa bersatu menjadi satu kekuatan yang tidak terkalahkan. Seharusnya umat Islam menyadari hal tersebut dan merujuk untuk kembali bersatu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.